Yang kami temukan di rumah ini hampir tak bisa dipercaya. Kami bertugas mendokumentasikan semua rumah terbengkalai di pulau terpencil Hachijojima, Jepang. Perjalanan ini membawa kami berkeliling pulau, memeriksa setiap jalan masuk yang ditumbuhi tanaman liar satu persatu. Tempat ini kini hanya dihuni 7.000 orang, dan selama bertahun-tahun populasinya menurun, banyak keluarga pergi dan rumah mereka terlantar. Awalnya rumah ini tampak biasa, kecil, sederhana, nyaris tersembunyi di balik pepohonan. Namun saat kami masuk, kisahnya langsung terungkap. Rumah ini dulu milik pasangan lansia Jepang yang tinggal seumur hidup di sini. Barang-barang mereka tetap rapi, surat, foto, dan kenangan puluhan tahun seakan membeku dalam waktu. Dan seperti di banyak rumah Jepang, prestasi-prestasi mereka dipajang dengan bangga di ruang tamu. Kami melihat penghargaan pemadam kebakaran, lalu semuanya jelas. Pria ini dulu bekerja di Brigad Pemadam Kebakaran yang sama dengan pemilik sebelumnya. Kami menjelajahi pulau, departemen, bahkan generasi yang sama. Semakin kami melihat, rumah itu terasa lebih hidup. Dari puluhan penghargaan di dinding hingga foto pribadi di kulkas. Bergabunglah di episode terakhir saat kami menjelajahi Hawaii yang terlupakan di Jepang, Pulau Hachijojima. Kami pernah menghadirkan Lana di channel ini untuk mencoba Foreo FAQ 202 dan dia sangat menyukainya. Dan Foreo kembali menghubungi kami untuk mensponsori episode lainnya. Kali ini saya bersama Megan dan saya akan memberimu produk ini untuk dicoba beberapa minggu. Terima kasih, aku sangat antusias menggunakannya dan akan memberitahumu nanti. Ya, aku sangat penasaran ingin tahu pendapatmu tentang produk ini. Aku juga. Sampai jumpa beberapa minggu lagi. Dah. Sampai jumpa. Hai Megan, apa kabar? Hai Les. Senang bertemu denganmu lagi. Aku juga, apa kabar? Aku baik-baik saja, sudah beberapa minggu ya. Ya. Aku cukup penasaran, bagaimana kamu menggunakannya? Iya, aku senang menggunakannya. Aku memakainya tiap malam. Biasanya, setelah membersihkan kulit, aku langsung mengaplikasikannya. Aku juga menggunakan aplikasi yang kamu rekomendasikan. Ya, itu sangat mudah digunakan. Ada berbagai lampu di dalamnya. Lalu aku pakai pelembab. Aku tidur seperti ratu. Benar-benar merasakannya. Senang sekali mendengarnya. Tapi, yang paling penting dari masker itu tentu saja apa yang dilakukan masker itu pada kulitmu. Ya, jadi aku. Kamu lagi bersinar. Ya, terima kasih. Jujur saja, menurutku kulitku memang lebih lembut sekarang. Saat ovulasi biasanya aku berjerawat, tapi sekarang jumlahnya lebih sedikit. Oh, benar begitu. Aku cukup terkejut, itu bisa terjadi. Senang mendengarnya. Kamu bisa terus memakainya dan aku penasaran dengan pengalamanmu nanti. Terima kasih sudah berbagi pendapat tentang masker itu. Iya, aku juga. Terima kasih sudah memakainya. Untuk lihat FAQ 202 dan produk terlaris Foreo, klik tautan di deskripsi saya. Gunakan kode saya DK35 untuk diskon tambahan 35% di semua produk Foreo. Kode ini juga berlaku untuk barang yang sudah didiskon, sehingga total diskonnya bisa sampai 50%. Jangan lewatkan penawaran menarik ini. Mari lanjutkan penjelajahan. Selamat datang kembali di Bros of DK. Saya Leslie di balik kamera. Dan ada Luke. Selamat datang kembali. Hari ini kami di Jepang, Pulau Hachijojima, dan akan mencoba hal baru. Saya tidak pernah menunjukkan bagaimana kami menemukan tempat-tempat ini. Hari ini kami akan mengajak Anda keliling pulau, melihat semua tempat terbengkalai yang telah kami tandai. Kami akan memakai kamera baru di kepala untuk merekam perjalanan keliling pulau. Sampai kami menemukan tempat terbengkalai yang sempurna untuk kami rekam dan tunjukkan kepada kalian, ayo kita mulai. Hari ini kami akan kembali merekam dan mencari tempat baru di pulau ini. Aku penasaran apalagi yang bisa ditemukan. Ini hari terakhir kami di pulau ini. Dan kesempatan terakhir untuk menemukan rumah tradisional yang luar biasa. Jadi, ini dia. Masih tampak agak terpakai. Kami berspekulasi, mungkin ada sesuatu di balik ini. Itu gudang yang sangat kecil. Ya. Aku rasa itu bukan sesuatu yang penting. Tidak, mari kita lewati yang itu. Ya, aku pernah mengemudi di Jepang, bro. Ada beberapa hal yang perlu kamu tahu. Kecepatannya sangat rendah, mengemudi di kiri, dan rambu tidak bisa dibaca.
Jadi, perlu belajar dulu sebelum mengemudi di sini. Jalanan di sini kondisinya selalu sangat baik, setara dengan di Belanda. Terutama karena banyaknya konstruksi di jalan ini. Yah, Kami terus melihat hingga 12 orang bekerja di tenda 1 kali 1 meter di jalan. 4 dari 12 orang memastikan semuanya aman. Lihat itu sangat indah. Masih ada beberapa rumah di atas. Ya, jadi mari kita periksa itu sebentar. Tidak, ini tidak terbengkalai. Tidak terlihat indah. Rumah yang indah di sini, jadi kami ingin datang ke tempat ini. Dan kami sudah menemukan satu yang punya potensi bagus. Ini jalan masuknya. Lihat, rumah kosong pertama. Benar-benar kosong, tapi jelas ditinggalkan. Oke. Akan sangat bagus jika Street View juga menampilkan bagian dalam rumah. Itu akan sangat berguna. Itu sangat berguna dan menghemat waktu. Ini lumayan tinggi. Pasti ada di sekitar sini. Oh, itu pasti tempatnya. Tempat ini tampak terbengkalai. Menurutku, mungkin tidak sepadan. Tadi, Luke pergi ke mesin penjual itu. Tapi di tempat aku parkir mobil, sepertinya juga ada sesuatu. Seluruh atapnya hilang di sini. Itu benar-benar ambruk di dalamnya. Iya. Sepertinya tidak banyak yang tersisa. Sepertinya ini sudah lama sekali tidak digunakan. Baik, kita cek selanjutnya. Sekarang Leslie memeriksa tempat terakhir di bagian pulau ini, karena bagian pulau ini tidak memiliki banyak lokasi seperti dugaan kami. Jadi kalau rumah ini bukan yang kita cari, kita akan lanjut ke bagian pulau berikutnya. Tapi ya, mari kita berharap yang terbaik. Ini sebuah kuil kecil. Ya Tuhan. Tapi ada jalan masuk, ada sesuatu di sini. Dulu ada rumah di sini. Aku melihat sesuatu di sana. Ini keren, terlihat sangat tradisional. Itu sudah lama ditinggalkan. Ya, sepertinya ini bukan tempat yang akan kita rekam. Aku akan coba lihat-lihat sebentar di sini. Ini adalah pintu masuk. Oh. Ya Tuhan. 1982. 1983. Ini sudah ditinggalkan selama 50 tahun. Ya, kamu bisa lihat. Oh, wow. Oh, ada altar di sini. Didedikasikan untuk orang-orang yang sudah meninggal. Dan banyak foto leluhur. Itu indah sekali. Kamar tidur bagus dengan kasur futon. Ya, ini bukan persis yang kita cari. Ini mungkin dulunya area dapur. Banyak peralatan makan masih ada di sini. Oke, biar aku kembali ke Luke. Kita akan memeriksa beberapa tempat lagi. Ini adalah benda yang sangat menarik. Karena yang saya lihat di sini, kalau saya benar, adalah salah satu bak mandi tradisional Jepang. Jadi mereka punya tungku kayu kecil di sini yang akan mereka panaskan. Lalu air di sini akan menjadi hangat. Dan disinilah mereka mandi. Kalau pernah ke Jepang, kamu akan lihat di rumah, Airbnb atau hotel, mereka punya bak mandi kecil. Itu sudah jadi kebiasaan. Lalu mereka akan mandi di sini. Sangat tradisional dan bagian dari budaya. Rumahnya juga keren banget. Saya senang sudah melihatnya. Ayo kita kembali. Sebenarnya ini cukup bagus. Iya. Syuting di sana sekitar 6 menit. Meski kurang cocok untuk dokumenter, rumah Jepang tradisional itu sangat khas dan sudah ditinggalkan sejak 1983.
Saya juga menemukan foto-foto leluhur. Itu benar-benar keren. Jadi kamu mau melakukan ini atau? Tidak. Oke. Menurutku, rumah nenek yang tadi masih agak lebih baik. Ya, itu sudah cukup. Kita lanjut ke bagian pulau berikutnya. Ya Tuhan, berapa banyak tempat yang kita periksa hari ini? Aku tidak tahu lagi, kita sudah melewati dan menembus gunung-gunung. Kurasa setidaknya 20 hingga 30 tempat. Iya. Tapi akhirnya kami memeriksa yang ini, dan ini adalah kapsul waktu yang indah. Ini persis yang kami cari. Karena itu, jangan pernah menyerah. Kami menemukan harta karun di tempat ini. Aku rasa mereka tinggal di tempat yang luar biasa. Ya. Lihat, aku suka ini. Oh. Tapi kupikir mobil pemadamnya akan ada di sini. Ya. Kalau tidak salah, kamu sudah mengintip bangunan ini kan? Iya. Apa itu? Agak sulit untuk mengetahui fungsi bangunan ini karena sudah benar-benar runtuh. Saya melihat ada kulkas, saya juga melihat beberapa lemari kayu tradisional di sana dengan fusuma saya rasa, atau seperti. Jadi tidak ada hal menarik untuk direkam ya? Tidak. Oke, kita lewati gedung ini dan fokus ke rumahnya saja. Rumahnya masih sangat baik karena baru ditinggalkan. Cek apakah listriknya masih menyala. Tidak, itu sudah diputus. Tapi ya, saya sangat senang karena kami menemukan tempat ini dan kami bisa menceritakan kisah orang-orang yang pernah tinggal di sini. Selamat datang di dalam rumah Kazutoshi dan Tokyo. Dan mereka adalah dua orang yang tinggal di sini. Dan Kazutoshi adalah orang terakhir yang tinggal di rumah ini. Saya mendengar suara pintu. Mungkin itu hanya angin. Saya mulai agak paranoid. Tapi Kazutoshi adalah orang terakhir yang tinggal di rumah ini dan menetap di sini. Mari kita lihat ruang masuk ini. Dia pria berprestasi dan telah melakukan banyak hal dalam hidupnya. Pertama-tama, Luke sudah melihatnya tadi. Namun di sini ada banyak jenis joran pancing berbeda. Ini berkaitan dengan topi ini, di sini. Saya cek, tidak ada laba-laba di dalamnya. Ya, staf lapangan Ryobi. Oke. Ryobi menciptakan suasana memancing yang seru. Itu menarik. Banyak barang di lantai sini. Ini pintu masuk tradisional Jepang, tempat melepas sepatu dan memakai sandal sebelum masuk rumah. Yang menarik dari ruang masuk ini adalah lemari pajangan yang sering ada di rumah Jepang. Mereka punya altar kecil setinggi mata. Oh bukan, itu boneka. Iya. Mungkin itu salah satu yang dia buat. Apa? Mungkin itu salah satu yang dia buat. Oh sial, aku lupa itu. Kazutoshi adalah pembuat boneka. Aku kira dia akan membuat boneka kecil lucu. Ternyata dia membuat boneka tradisional seperti ini. Di ruang tamu ada sertifikat tentang pencapaiannya membuat boneka. Ya, dia cukup terkenal kalau dilihat dari sertifikatnya. 90% yakin itu boneka buatannya sendiri. Wanita berkimono tradisional. Hei, tanggal berapa ini Luke? Sudah lihat belum? 2022. 2022, Agustus 2022. Ini peta pulau tempat kita berada sekarang. Saya ingin tahu arti garis merah ini. Saya tidak tahu. Mungkin seperti zona gempa atau semacamnya. Oh, sekitar 30 meter. Tertulis mungkin zona tsunami. Saya tidak tahu ada tsunami. Mungkin itu zona berbahaya. Ayo ke sini. Semua pakaiannya masih tergantung di sini. Kazutoshi adalah orang terakhir yang tinggal di tempat ini. Lihat ke sini. Bahkan baju kerjanya masih ada di sini. Oh, benar. Kazutoshi adalah pemadam kebakaran. Aku penasaran apakah ini topi yang dipakainya. Kemungkinan ini topi yang dia pakai saat bekerja sebagai pemadam kebakaran. Dan ada satu lagi di sini. Lihat. Ini yang hijau dan yang putih. Oh, keduanya hijau. Mungkin ini bertuliskan pemadam kebakaran. Di sini keduanya hijau. Tidak apa-apa. Yang itu hanya pudar karena matahari. Ya, mungkin. Dia sudah 30 tahun bekerja di pemadam kebakaran. Ya. Itu luar biasa kan? Aku juga melihat sebuah bingkai di sini. Oh, itu benar-benar keren. Sebuah lukisan, pemandangan mungkin di pulau ini sangat indah. Tidak, aku rasa tidak begitu.
Mungkin bahkan di Eropa. Ya. Memang tampak seperti Eropa atau Jepang Utara karena kita ada di sini sekarang. Lihat makhluk-makhluk kecil ini. Hei, salamander kecil, hei kawan. Sedang santai di belakang sana. Rumah ini membuatku takjub, terutama ruangan yang satu ini. Memang terlihat agak berantakan, tapi kami akan menunjukkan beberapa aspek ruangan ini yang akan membuatmu takjub. Kazutoshi sudah tua dan harus dirawat. Karena banyak tagihan medis, dia tidur di ruang tamu di akhir hidupnya. Ini seperti ranjang medis yang dikendalikan elektronik. Dan lampunya bisa dinyalakan lewat saklar di sini. Dia butuh bantuan untuk tinggal di sini. Ya, kami menemukan beberapa surat yang menunjukkan bahwa dia memiliki semacam penyakit. Ya, tentu. Tapi sulit menerjemahkan tulisan Jepang ke Inggris. Jadi kami tidak yakin. Mungkin Anda bisa jelaskan soal ini? Saya rasa ini mirip cabudai. Ya, maksud saya mungkin ada perbedaan antara altar pribadi dan kuil Buddha, tapi ini tampak pribadi. Dia meninggal tahun 2019 sebelum suaminya. Kemungkinan besar ini diletakkan untuk mengenangnya. Ya, tapi saya tidak melihat ada seperti bagaimana ya saya bilang, persembahan untuknya. Saya melihat beberapa dupa di sini. Maaf, saya akan segera memakai sarung tangan. Ada beberapa dupa dan benda lain. Kami kurang yakin, tapi menurut kami ini mungkin untuk mengenang istrinya, Tokyo. Itu indah. Ini adalah barang antik yang luar biasa. Ada surat di belakang yang belum kami terjemahkan, jadi kami tidak tahu isinya. Sangat sulit untuk menerjemahkannya. Juga. Ada beberapa foto dirinya yang lebih besar di sini. Kamu bisa lihat dia tampak seperti wanita yang sangat cantik. Dan pria itu, dia terlihat seperti foto yang sangat kuno. Harus saya akui, Ya. menarik. Tapi di sekitar ruangan juga, kamu bisa lihat ada banyak penghargaan yang tersebar atau dipajang di dinding, tersebar di mana-mana. Dan ini menunjukkan hal-hal seperti sertifikat membuat boneka, pemadam kebakaran. Dia telah 30 tahun menjadi pemadam kebakaran, memimpin tim, memberikan berbagai pelayanan dan menerima penghargaan masyarakat. Dia pria berprestasi dan orang Jepang bangga serta bekerja keras meraih tujuan hidup. Ya, ruangan ini benar-benar penuh dengan itu. Ya, ini bahkan lebih banyak daripada di rumah yang kita rekam kemarin. Ya, dan dia seperti seorang seni dan kerajinan. Ya, tapi seperti master seni yang diakui. Ya, dan pria ini bahkan punya lebih banyak penghargaan daripada dia. Oke, mari kita lihat di pintu geser ini. Oh, disinilah tempat futon disimpan. Jadi kamu bisa melihat tikar tatami di lantai dan futon akan diletakkan di atasnya. Mari kita tutup kembali ini. Oh, lihat ke atas sana. Ya, ukiran kayu. Ya, ini saya tidak yakin, tapi saya akan menyebutnya seperti ranma. Tapi biasanya ada motif hewan, jadi saya tidak tahu apakah ini punya nama yang berbeda. Tapi seperti ukiran kayu tradisional di atas, seperti pintu soji. Meskipun ini bukan pintu soji karena tertutup. Ini menarik. Kami masih belajar nama benda di rumah Jepang. Jika salah sebut, akan kami tampilkan di layar, mohon maaf. Tapi lihat betapa rapuhnya benda-benda itu. Lihat, jika kamu perhatikan, banyak benda di rumah Jepang sangat rapuh. Sedikit dorongan bisa membuatnya rusak. Oh, di dinding ini ada altar Shinto. Ya, itu memang cukup tinggi. Ya, itu sangat indah. Ya. Saya suka semua ukiran kayunya. Tampak seperti buatan tangan dan merupakan bagian tradisional budaya ini. Saya suka itu. Lewat video-video yang kita buat ini, lihat, kita bisa memberikan orang-orang kesempatan melihat ke dalam rumah yang mungkin seumur hidup mereka tidak akan pernah lihat. Di hotel atau Airbnb di Jepang, kamu tidak akan melihat hal seperti ini. Kita belajar hal baru setiap hari. Semoga penonton juga begitu. Tentu, itu tujuan channel ini. Kami ingin mengedukasi dan mengajak kalian ikut petualangan kami. Saya sudah mengeluarkan gulungan ini dan ingin menunjukkannya. Masih banyak penghargaan yang belum dibingkai di rumah ini. Mereka sangat berprestasi. Saya tidak tahu tentang Tokyo, tapi yang jelas Katsutoshi sangat berprestasi.
Saya tidak banyak membaca tentang wanita yang tinggal di sini. Kami juga melihat yang satu ini di sini. Benar. Juara pertama dalam karaoke. Lihat pria kecil di atas sana. Lihat kerennya benda ini. Ya, itu sayap elang di bawah, lalu bisa kamu lihat di sini. Saya kira itu terjadi tahun 1987 dari catatan saya. Tapi ya, karaoke adalah salah satu tradisi besar di Jepang. Oh, tunggu. Boleh aku tanya sesuatu? Ya. Aku lihat ada beberapa kerajinan kayu keren di sana. Dan juga salah satu dari itu, satu lagi kotak bunga tradisional itu. Oh, ini juga sebuah altar kecil. Tidak, kami juga menemukan jenis seni lain. Ya. Seperti di rumah sebelumnya, kami juga menemukan banyak benda seperti ini. Lihat yang ini juga. Look. Ya, itu yang itu. Itu beruang yang menangkap ikan salmon. Ya, ini sangat indah. Beruang hidup di Jepang. Sangat-sangat langka. Kami juga melihat ini di rumah lain. Itu persis sama. Tapi kami tidak menunjukkannya. Kami tidak menunjukkannya, tapi sekarang kami curiga. Mungkin ini sesuatu yang tradisional juga, lentera ini. Mungkin malah dari pulau ini. Kalau tahu, beritahu kami. Oh, lihat ini. Saya geser, buka sebentar. Mereka punya ruangan di ujung sini. Sepertinya untuk cucu-cucu mereka. Ya, ini menunjukkan banyak hal. Itu foto. Oh wow, itu mungkin Katsutoshi bersama cucu atau anak laki-lakinya ya. Kazutoshi dan Tokyo. Tokyo, bukan. Tokyo itu istrinya. Oh benar. Maaf. Ya, mungkin itu putranya. Oke. Kita bisa lihat di sini ada celengan kecil. Tapi ya, di sini kamu tidak terlalu bisa melihat kalau ini kamar anak-anak. Tapi di sini, itu ditunjukkan dengan seperti kartu Yu-Gi-Oh! Iya. Dan lalu di bagian belakang sini, ini sebenarnya ruangan yang sangat kecil, tapi seperti tempat khusus untuk manga. Iya, tempat khusus manga. Deskripsi luar biasa, Luke. Ya, semuanya sesuai dengan itu. Menarik, sangat-sangat menarik. Saya suka itu. Jadi kita baru saja melihat 2 ruangan di sini, dan sekarang saatnya melihat dapur rumah ini. Ini penuh lagi. Ada banyak barang di sini. Kamu bisa lihat kalau tempat ini benar-benar sangat dihuni. Dan ini semua adalah kenangan saat Kazutoshi tinggal di sini. Kazutoshi tinggal di sini di akhir hidupnya. Ada kalender dari tahun 2022. Sekali lagi, September 2022. Di mana kamu melihat 2023? Saya kira itu 2023. Tunggu sebentar, di sebelah mana? Menurut saya, semuanya menunjukkan 2022. Oke. Tidak, maaf sepertinya saya salah tentang itu. Ya, di atas ada altar kecil lagi. Ya. Persembahan kecil lagi untuk para dewa. Saya pikir. Ini jenis cawan, jenis tempat suci pertama yang pernah kita lihat. Bagi kami, ini tampak berbeda dari orang barat tak berpendidikan lainnya. Cowok kulit putih. Oh, lihat jamnya. Jam masih berdetak? Mustahil. Oh, tapi jamnya macet. Oh, jamnya macet pada satu waktu. Jamnya terjebak sama seperti rumah ini. Ini adalah kapsul waktu dan terjebak dalam waktu selamanya. Ngomong-ngomong soal jam, benda ini kelihatannya cukup bagus. Oh, itu juga indah sekali. Seiko. Seiko adalah merek Jepang. Ya. Ya. Oh, Sangat indah dengan pegunungan. keren. Look, Aku meneliti tempat ini dan menemukan banyak surat tulisan tangan. Lihat indahnya tulisan orang-orang dulu di tempat ini. Ada beberapa surat di sini, aku tidak tahu yang mana tepatnya, tapi salah satu surat ini menunjukkan dan membicarakan tentang Tokyo dan Katsutoshi. Mereka bilang merasa kesepian, ditinggalkan, dan tak ada yang mengunjungi. Aku sangat sedih membaca dan menerjemahkan surat-surat itu. Aku tidak tahu apakah orang bisa membaca bahasa Jepang, tapi pasti bisa membaca ini. Mereka membahas rasa kesepian, dan menurutku ini juga dialami banyak orang tua di Jepang. Lihat, ada foto lagi di sini. Apakah itu pria di foto tadi, tapi lebih tua? Dia minum, merokok, dan bersenang-senang. Seseorang main organ di sini. Wow. Dengan pedal kaki. Kamu tahu? Ya, mereka bisa memasukkan not dan memompanya.
Lalu di sini ada semacam upacara. Lihat, dia bersenang-senang. Ini mungkin. Foto larut malam saat mabuk. Pasti menangkap suasana malam itu, semoga saja. Orang Jepang suka berpesta. Setelah seharian bekerja dan lembur, mereka benar-benar lepas kendali saat keluar. Apakah mereka masih bekerja 6 hari seminggu seperti sebelumnya? Sekarang sistem kerja 4 atau 5 hari mulai diterapkan. Dulu orang kerja lembur 6 hari, 12 jam. Kadang memang gila. Mungkin orang-orang ini masih bekerja lebih keras dari... Ya, tentu lihat di kulkas. Ada beberapa hal menarik, tapi ada satu yang membingungkan. Tertulis 2008, 2018, dan 65 tahun. Namun menurut saya itu kurang masuk akal karena ini Tokyo. Dia berusia 90 tahun saat meninggal. Saya tidak tahu kenapa di sini tertulis 65. Mungkin itu temannya. Bisa jadi. Dan sepertinya dia sedang berada di panti jompo di sini. Ya, kartu ini lebih banyak menunjukkan tentang pertanyaan itu. Tapi ya, Di bawah sini ada beberapa pakaian tradisional. Ada beberapa gambar anak-anak di sini. Memang ada anak-anak dalam hidup mereka, beberapa cucu. Saya buka salah satunya, masih berisi piring dan cangkir dan semuanya. barang-barangnya tidak terlalu otentik, tapi mungkin ada beberapa di sini. Menurut saya, mereka biasa saja dan tidak terlalu kaya. Oke, tangkapan yang bagus. Terima kasih. Wow. Semua cangkir dan piring masih di sana. Dari mana sebenarnya aku mendapatkan ini? Aku taruh di sini. Ini rapuh. Oke, aku juga mau tunjukkan kursi di sini. Oh benar. Mereka pasti duduk di lantai. Saya pikir ini zabuton, tapi ternyata bukan, karena zabuton tidak punya sandaran punggung. Tidak, Seperti bantal untuk duduk. Beritahu kami di komentar. ini kursi lantai dengan meja kecil di sampingnya. Oh, itu ada meja kecilnya? Ya, tepat di bawah sini, meja kecil tertinggal. Begitulah cara mereka duduk dan menikmati makan malam. Lihat itu, bentuknya seperti versi kursi kantor yang tadi. Oh wow, yang warna pink yang kamu maksudkan? Iya. Menarik. Oke, mari kita masuk lebih jauh ke dalam rumah karena rumah ini juga punya bagian belakang. Mari kita tunjukkan area cuci dulu. Jadi mesin cuci dan pengering masih ada di sana. Wastafel dan semuanya ada di sebelah kanan sini. Pak yang galam. Misalnya ini sering terlihat di rumah Jepang. Ini mirip bak kayu yang saya lihat siang tadi. Tapi ini versi modernnya. Tapi saat masuk kamar tidur mereka tidak terlalu. Ada laba-laba besar lagi. Biar saya geser kameranya agar tak terlihat. Ini bukan kamar tidur khas Jepang, melainkan bergaya barat. Ya. Tempat tidurnya biasa saja, bagi kami itu normal. Pakaiannya masih tergeletak di atas, semuanya masih tertinggal. Ada sesuatu lagi yang tergeletak di atas tempat tidur. Ya, menurutku itu dari kucing atau sejenisnya. Ya. Kotoran kucing. Lihat Luke, Oh, apa kamu akan? membukanya. Lalu di bawahnya, kami melihat ini. Ini permainan Jepang, benar? Ya, saya percaya keduanya dari Tiongkok, Gu dan Mahjong. Oh, ini adalah mahjong. Saya rasa begitu. Tapi lalu ada seperti batang-batang dengan angka di atasnya. Saya sama sekali tidak tahu itu apa. Kelihatannya sangat rumit bagi saya. Mungkin itu papan penghitung Go, saya kurang tahu. Lalu di sini ada lemari. Tunggu sebentar, saya ingin menunjukkan sesuatu. Besi tempa ini tetap terlihat indah. Oke, saya buka. Lihat. Ini masih dipenuhi barang-barang mereka. Baunya. Menurutku, baunya masih seperti mereka. Dan ini juga aku lihat. Ini mungkin kotak tabungan, kotak uang tunai. Kotak uang tunai. Barang masih di dalam, tapi tidak bisa dibuka. Tidak. Dan sama seperti rumah lain yang kita lihat, di sini juga ada banyak perhiasan yang kita temukan. Jadi rumah-rumah ini benar-benar ditinggalkan utuh. Ada perhiasan di sini, juga ada kotak perhiasan kecil di sini. Kamu bisa melihat pin-pin kecil dan semua barang yang tersisa. Juga yang ini. Perhiasan yang sangat indah. Wanita itu bahkan meninggalkannya di sini. Saya juga melihat ini dan sangat suka.
Saya rasa ini mungkin cincin pernikahan. Oh, Mungkin ini cincin pernikahan mereka. ini mungkin cincin pernikahan mereka. Ya, Wow, masih ada di rumah ini setelah lama. Luar biasa semuanya ditinggalkan begitu saja. Aku akan menutupnya lagi. Dan kemudian di sisi ini, mereka punya semacam boudoir atau meja rias dengan semua pakaian tradisional dan barang-barang di dalamnya. Lihat saja ini. wow. Sangat mewah. Kancing-kancing ini juga terlihat cukup bagus. Oh ya, biar saya tunjukkan. Oh, ini tampak seperti lambang. Dan ini bahkan kimono. Tidak, ini lebih ke versi modernnya, namun motifnya. Tetap menunjukkan gaya kimono kan? Iya. Ini tampaknya semua pakaian wanita itu. Oh iya. Tokyo. Menarik, indah. Mari kita tutup pintu kehidupan Kazutoshi dan Tokyo. Dua orang Jepang yang tinggal di Pulau Hachijojima. Menurut saya, mereka menjalani kehidupan istimewa di pulau ini, terisolasi 300 km dari pantai Tokyo. Saya benar-benar ingin tahu seperti apa mereka atau bagaimana kehidupan mereka. Tapi tentu saja kita tidak akan pernah tahu. Kita bisa memberi penghormatan terakhir dengan mengunjungi serta mendokumentasikan kisah mereka, seperti puluhan juta rumah yang ditinggalkan di Jepang. Luke, bagaimana menurutmu tentang pulau ini? Aku suka pulau ini. Meski kecil, banyak hal menarik untuk dijelajahi dan orang-orangnya ramah. Pariwisata di sini hampir nol, atau pariwisata internasional itu seperti Hampir tidak ada wisatawan internasional. hampir tidak ada. Tapi itu juga membawa suasana pedesaan. Dan ya, hidup di sini terasa santai dan tenang. Tapi saya tidak menyangka ini. Saya pikir ini akan menjadi pulau yang sangat turistik. Tapi pada akhirnya ternyata sama sekali tidak seperti itu. Dan ya, menurut saya itu memberi kami perasaan yang sangat alami tentang pulau ini. Kami akan meninggalkan pulau ini. Kami akan kembali ke daratan utama Tokyo, menjelajahi pegunungan barat laut Tokyo, lalu menuju selatan Jepang. Ada puluhan juta rumah lagi yang bisa dieksplorasi, dan kami punya beberapa yang benar-benar bagus yang akan datang. Jadi pastikan untuk tetap menonton.